Salam saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap di dalam keadaan sehat, kita semua tetap di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sharing firman Tuhan saya kali ini akan saya beri judul Move with Compassion. Di dalam Yakobus 5 mengatakan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih, that the Lord is full of compassion and mercy. Dan di dalam Markus yang ke-6 ayatnya yang ke-32 dan seterusnya mengatakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah mereka, orang-orang itu, dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, and Jesus when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep not having a shepherd. So he began to teach them many things. Tuhan Yesus pada saat melihat begitu banyak orang, timbul belas kasihan di dalam dirinya. Sekalipun dia capek, sekalipun makan aja belum sempat, tetapi belas kasihan itu muncul dan mengakibatkan mereka mengajar orang-orang banyak yang ada di situ. Kenapa kita harus move with compassion? Yang pertama, saudara, belas kasih akan mendorong kita memberikan yang terbaik, bukan yang seadanya. Belas kasih identik dengan pemberian, dan pemberian yang terbaik, saudara, bukan yang seadanya. Sama seperti seorang ibu kepada anaknya atau bayinya, saudara. Orang tua akan berusaha sebisa mungkin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Baik itu dalam hal makanan, baik itu dalam hal pendidikan, atau juga dalam hal perhatian. Orang tua akan memberikan yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena ada compassion, ada belas kasih, ada kasih sayang kepada anak-anaknya. Memberikan sekalipun hanya itu yang dimiliki, saudara. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada saat ada compassion di dalam hati kita, saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkannya. Yang kedua, compassion atau belas kasih akan mendorong kita untuk berusaha sebaik-baiknya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang ada, saudara. Mau berpikir, mau bergumul, mau mengatur segala sesuatunya sebaik-baiknya. Belas kasih tidak akan memikirkan untung rugi. Yang ada adalah bagaimana menolong dan memberikan yang terbaik, saudara, dalam keadaan yang terbatas sekalipun. Ada pelajaran tentang orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal yang ke-10, saudara. Pada saat itu ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dan di tengah jalan, dia bertemu dengan penyamun-penyamun, saudara. Pada saat itu dia dirampok habis-habisan, dan tidak hanya dirampok, tetapi dia juga dipukulinya. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang Samaria yang melewati tempat itu, saudara. Dia berusaha lebih, saudara.
Tidak hanya dia merawatnya, membalut luka-lukanya dan membersihkannya, tetapi juga membawanya ke tempat penginapan. Dan pada saat orang Samaria ini mau meninggalkan penginapan itu, dia masih berpesan kepada pemilik penginapan itu. Dia memberikan uang dan dia juga menyampaikan pesan bahwa sekembalinya nanti dia akan memberikan biaya yang dibutuhkan jika pemilik penginapan itu membelanjakan lebih dari 2 dinar yang sudah diberikan. Kemampuan untuk memberikan yang terbaik akan melatih potensi yang ada di dalam diri kita, dan itu akan memperbesar kapasitas kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, compassion atau belas kasih akan membuat kita tidak membesar-besarkan masalah, tetapi membuatnya jadi sederhana. Pada saat kita berusaha dan menyederhanakan masalah itu, saudara, bukan kita menyepelekan atau menggampangkan masalah itu, maka kita mulai bisa berpikir dengan jernih dan akan menemukan jalan keluar, saudara. Move with compassion itu akan menjadi kekuatan ekstra untuk kita terus bergerak, memberikan yang terbaik, berusaha sebaik-baiknya, dan tidak membesar-besarkan masalah yang ada, dan pada akhirnya kita akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.